Syafira. Aku atlet paramotor dari Kabupaten Semarang. Terbang memakai paramotor susah-susah gampang loh teman. Semua alat paramotor ini beratnya sampai 25 kg. Makanya sebelum menerbangkan paramotor harus paham dan lancar terbang memakai para layang. Wap, Ceta. Aku ayo ketibaran banyu. Kenapa nang? Bensin iki. Ayo. Kamu kecah. Pak monitor, Pak. Iki bensinnya katanya bocor iki. Wah, gawat. Mesin paramotornya mati. Aku tidak boleh panik. Harus tenang dan tetap fokus. Iya, lepok mati. Oh, iki katanya. Tenang, ojo panik, relax ya. Emergency landing, golek landing sing aman. Oke, aku tak landing, golek landingan. Wah, aku harus segera mencari tempat mendarat yang aman. Wah, untungnya aku bisa mendarat dengan aman. Iki lho katanya bensinku bocor Waduh, piye iki? Piye, mbok ana sing nulungi mau. Aku wis suwe nang kene. Ya saya tak tulungi lang. Tolong. Ayo, tulungi kae. Nglipeti parasut wae ayo. Untung ada teman-temanku yang membantu. Sambil menunggu bapakku datang, kita berpetualang dulu yuk. Perut terasa lapar nih. Tapi kata teman-temanku, di sekitar sini ada pohon alpukat. Lajare ana wet apukat endi? Karet rupate. Oh iya ke, apukate wis gede-gede. Ayo parani ayo. Ayo. Nah, iki lho lang, wet plokate iki. Oh, iki ta apukate. Wah, lumayan untuk mengganjal perut. Ayo, langsung saja kita panjat. Walaupun perempuan, urusan memanjat serahkan saja padaku. Hehehe. Ternyata Kianu tidak mau kalah, pengen memanjat pohon ini juga. Petik semua buah yang matang ya. Untuk buah yang masih mentah, kita biarkan saja sampai matang. Nanti kita petik lain kali. Tanaman asli Amerika Tengah yang diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad 18 ini memang banyak tumbuh liar di sekitar Gunung Gajah dan tetap dijaga oleh warga sekitar untuk tidak ditebang. Buah alpukat yang sudah matang sangat enak, jadi jangan sampai terjatuh di tanah ya. Tangkap memakai karung agar buah tetap utuh. Sepertinya buah yang kita ambil sudah banyak. Yuk, langsung saja kita bawa. Wah, ternyata kakak Emil dan teman-temanku sudah menunggu di air terjun Palebur Gongso. Di sini memang paling pas menikmati buah alpukat saat siang hari. Bermain paramotor memang menguras konsentrasi dan tenaga. Jadi cocok nih kalau menikmati buah yang satu ini. Cara makannya juga gampang kok. Cukup belah menjadi 2 dan kerok daging buah memakai sendok. Dibawa madu iki enak iki. Ya. Tambahkan madu di buahnya. Nah, yang dilarang dan sering dilakukan adalah menambahkan susu atau gula di alpukat. Dari buku yang aku baca, alpukat mengandung lemak yang tinggi. Menambahkan susu dan gula hanya akan merusak kandungan lemak buah. Kalau menambahkan madu, malah dianjurkan teman. Karena manfaatnya baik untuk jantung. Rasanya enak, manis, dan legit. Hehehe. Elang iki turane mending gawe maskeran wae sing kulite alus. Ya wis, Mbak, ayo.
Sisa alpukatnya bisa dipakai untuk masker wajah. Apalagi masih ada sisa madu yang kita campurkan tadi. Alpukat dan madu mempunyai khasiat mengangkat sel kulit mati, menghaluskan kulit, dan memperbaiki sel kulit yang rusak. Anugerah bisa aja. Setelah selesai memakai masker, saatnya menikmati air terjun yang dingin ini. Air terjun setinggi 7 meter ini mulai dibuka untuk umum sejak tahun 1993. Di musim kemarau, debit airnya masih tidak berkurang loh, karena bersumber dari mata air kaki Gunung Ungaran. Dan aliran air sungainya sampai ke Kendal. Makanya airnya dingin banget. Swagger. Cak, ketone ada suara kendaraan. Oke, yuk, marahnya. Wah, ternyata tadi suara jeep Bapak Guru. Melu neng di Arjo neng di kuwi. Marah. Neng di. Nang Gunung Gajah. Saya bareng karo aku sisane numpak jeep yo. Wah, untung ketemu rombongan jeep ini. Jadi kita bisa sedikit menghemat tenaga. Sebagian besar komunitas Gunung Gajah Jeep Adventure ini adalah bapak-bapak guru SMKN 1 Salatiga. Ayo, gas terus paman. Perjalanan kami menuju Gunung Gajah masih lumayan jauh. Salah satu jalannya, kami harus menyusuri kali Beji ini. Perjalanan melewati sungai seperti ini memerlukan keahlian khusus. Untung paman-paman ini sudah ahli. Setelah melewati jalan utama, kami harus melewati desa Gedong. Sepanjang mata memandang, pemandangannya indah teman. Perjalanan selanjutnya yang gak kalah seru, melewati jalan lumpur persawahan. Yeha! Seru! Gawat, salah satu mobil terjebak lumpur. Tapi tenang, masih ada winch atau derek yang terpasang di mobil ini. Kalau ditarik masih tidak kuat, biasanya sambil didorong dengan mobil lain. Tidak hanya satu mobil yang terjebak lumpur, tapi dengan keahlian dan kerja sama tim, akhirnya berhasil lolos juga teman. Perjalanan dari bawah menuju Gunung Gajah biasanya memerlukan waktu sekitar 3 jam. Seru kan? Siapa tahu teman-teman di rumah mau mencoba. Tinggal melewati perbukitan dan tanjakan tajam ini, sebentar lagi kita sampai di Gunung Gajah. Matur suwun ya, Le. Ya lang, hati-hati. Ya, Le. Yuk, kita lanjutkan petualangan kita. Wah, ada burung elang terjebak. Sepertinya ada yang sengaja memasang jebakan burung. Jelas kok. Gue aja mikir negatif sih. Mereka atau bukannya yang menjebak? Coba kita awasi dulu. Iki aku ora njirit le, iki aku nulungi le. Oh, makanya aja pikir negatif sih. Ki, nulungi toh. Tuh, benar kan?
paman-paman ini malah yang menolong burung ini, teman. Ternyata paman-paman ini punya beberapa burung elang untuk dilepaskan kembali ke alam. Wah, aku jadi penasaran. Burung elang suka memakan berbagai jenis daging, mulai dari tikus hingga ikan. Burung yang terjebak tadi pasti sudah lapar. Yuk, langsung saja kita cari ikannya. Kami akan menangkap ikan dengan cara diserok. Memakai serokan tradisional ini memang agak susah, teman. Apalagi debit air di sungai ini lumayan deras. Sungai ini adalah aliran dari kaki Gunung Ungaran. Jadi ikan-ikan di sini masih terjaga. Tuh kan, akhirnya aku dapat juga. Memang buah dari kesabaran adalah keberhasilan. Ayo teman-teman, jangan kalah sama aku. Kata piro Pino? Akal Gilang. Ya wes ayo beli ayo. Sebagian ikan hasil tangkapan akan kita masak. Tenang saja teman, masih ada beberapa ikan untuk burung elang kita tadi. Sebelum dimasak, ikan wajib dibersihkan dahulu bagian dalam perutnya dan bagian sisik harus dikerok. Membersihkan ikan kecil-kecil memang perlu ketelitian, sedangkan tugasku membersihkan dan menyiapkan semua bumbu masakan. Kalau bagianku yang ini, tidak usah diragukan lagi. Aku kan sering membantu orang tua di dapur. Jadi masakanku dijamin enak deh. Untuk campuran masakan ikannya, kami memakai pepaya muda. Setelah dimasak, rasanya mirip seperti labu sayur. Nah, ini cara kami memasak. Memakai kuali yang digantung dengan tali bambu. Dengan cara seperti ini, masakan jadi lebih cepat matang. Dengan memanfaatkan bahan alam untuk memasak, jadi tidak perlu repot membawa alat masak yang banyak. Karena pepaya lebih lama matang, makanya kami memasukkan lebih dulu. Sambil tambahkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong halus. Kalau aku sih suka bumbu yang banyak, agar rasanya enak dan meresap. Kalau pepaya sudah mulai lunak, tambahkan ikannya. Tidak perlu waktu lama, makanan kita sudah jadi deh. Saatnya menikmati. Habis kedinginan menangkap ikan, memang paling pas menyantap makanan berkuah dan panas. Badan jadi terasa hangat. Makan ikan ditambah dengan rebusan pepaya muda. Nikmat dan menyehatkan pastinya. Nah, ini dia tempat perawatan burung milik Paman Gading. Sudah sejak kelas 6 SD, Paman suka merawat burung dan melepaskan kembali ke alam liar. Perawatan utama adalah memberi makan. Untuk burung elang dan alap-alap, Paman sering memberi makan ikan. Sesekali marmut atau kelinci. Khusus untuk elang yang terbesar di Indonesia, Paman memberi makan ikan lele karena habitat alaminya ada di pesisir pantai. Sedangkan untuk burung paruh bengkok pemakan biji-bijian, Paman biasa memberinya jagung. Oh iya teman, burung juga harus dimandikan agar terhindar dari penyakit. Karena di habitat aslinya, burung suka bermain air hujan dan berjemur. Nah, ini dia alap-alap yang tadi diselamatkan Paman. Lahap sekali ya makannya. Nah, kalau ini elang terbesar di Indonesia yang akan kami lepas liarkan. Sebelumnya, bersihkan kuku kakinya. Salah satu andalan untuk menyerang hewan mangsa adalah cengkraman kakinya yang kuat. Melepas burung di alam mempunyai banyak fungsi teman. Di antaranya agar dapat berkembang biak dan menjaga kestabilan alam. Selain itu, rantai makanan di alam tetap terjaga.
Setelah misi melepas elang selesai, masih ada satu lagi yang belum tercapai. Aku harus bertemu Bapak untuk memperbaiki paramotor yang rusak. Aduh, kenapa no? Ora apa-apa lang. Kalau ora wadang. Ora. Wes tinggal les. Holang. Wah, Kiana ternyata lapar. Tenang saja, karena kita ada di alam, pasti banyak tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk mengisi perut. Nah, ini dia. Ada kimpul alias talas, teman. Tanaman berdaun lebar ini punya kandungan karbohidrat yang tinggi. Langsung saja kita ambil umbinya yuk. Cara mengambilnya tidak boleh langsung dicabut, karena umbi akan terputus dari batang dan susah diambil. Cukup memakai batang yang sudah diruncingkan yang berfungsi sebagai linggis alami. Ciri-ciri talas yang sudah mempunyai umbi gampang kok. Kalau bagian batang sudah berukuran besar dan mempunyai daun yang lebar, tandanya siap diambil. Tuh kan, pohon pilihanku tidak salah. Di satu batang pohon kimpul ini punya umbi yang banyak. Nah, semua kimpul sudah berhasil kita ambil. Yuk, langsung saja kita masak. Kali ini kami akan memasak kimpul isi gula merah. Cara memasaknya tidak susah kok, dan rasanya dijamin nikmat. Bakar semua umbi sampai matang. Sambil menunggu umbi matang, aku siapkan gula merahnya. Sambil diserut agar cepat larut ketika dimasak. Kita bagi tugas yuk. Kiano mengupas kimpul yang sudah matang dan buang semua kulit yang berwarna hitam. Bagian Isnan menyiapkan kayu bakar agar api tidak padam. Kimpul yang sudah matang sebenarnya bisa langsung dinikmati. Tapi kami punya cara yang berbeda agar umbi ini lebih nikmat. Tumbuk sampai halus umbi yang sudah masak. Lalu masukkan ke dalam bambu sambil ditambahkan gula merah. Memasukkan gula dan tumbukan ubi harus selang-seling ya, agar manis makanan kita lebih merata. Tutup bambu yang rapat, lalu bakar deh. Fungsi menutup bambu agar panas tidak terbuang dan menjaga kelembapan makanan. Membakarnya juga tidak perlu waktu yang lama, karena kimpul sudah matang ketika sebelum dihaluskan. Wah, aroma kimpul gula merahnya langsung wangi, teman. Saatnya makan-makan. Udara dingin berkabut di sekitar Gunung Gajah ini memang paling cocok kalau sambil menikmati makanan. Tenang, jangan berebut. Semua pasti kebagian kok. Isnan gak sabaran nih. Jadi tersedak kan? Lah, paramotorku piye yo? Iya yo. Piye yo? Ayo, parani. Wah, semua sudah berkumpul. Bapakku sudah berhasil memperbaiki kerusakan paramotorku. Ternyata selang bensinnya bocor di bagian saringannya, teman. Tapi tenang saja, bukan kerusakan fatal kok. Bisa dengan mudah diperbaiki. Aku sekeluarga mempunyai hobi yang sama. Bapakku pelatih para layang dan para motor. Sedangkan kakakku sedang fokus untuk perlombaan para layang. Saatnya aku coba terbang lagi. Setelah semua persiapan matang dan alat dicek satu persatu, saatnya aku beraksi. 1, 2, 3. Yeha! Ternyata aku sukses mengudara lagi, teman. Senang rasanya
bisa terbang bagai burung sambil menikmati indahnya pemandangan alam. Aku bangga sebagai atlet paramotor terkecil di Indonesia. Pesanku untuk anak-anak Indonesia, tekuni hobi kalian sampai membuahkan prestasi. Jangan mudah menyerah dan tetap berlatih sampai tujuan kalian tercapai. Salam anak Indonesia, salam bocah petualang.